Dahulu kala, kucing dan angsa hidup rukun bersama. Di mana ada kucing, di situ pasti ada angsa. Mereka adalah sahabat sejati yang saling berbagi suka maupun duka. Bila angsa diganggu hewan lain, maka kucing pasti akan membelanya. Begitupun sebaliknya. Mereka memang sahabat sejati. Sang angsa pun tidak tega melihat kucing yang selalu tidur di luar. Akhirnya, dia mengajak sang kucing untuk tidur di dalam rumahnya. Mereka berbagi tempat tidur di sana. Tidak hanya tempat tidur saja, mereka pun juga berbagi suka dan duka saat mempunyai makanan. Saat sang kucing mempunyai makanan banyak, dia pun akan dengan rela berbagi dengan si angsa. Begitupun juga si angsa. Berbagi makanan sudah menjadi hal yang pasti dengan si kucing dan juga kawan-kawan yang lainnya. Hingga suatu waktu, sang kucing sedang berjalan meniti tambak ikan. Dia berniat untuk mencari makanan pada hari itu. Dan ternyata ia menemukan ikan bandeng yang bisa dia makan. Ukurannya sangat besar. Segera dia bawa ikan bandeng itu ke gubuk di pematang tambak. Sang kucing ingin segera menyantap ikan tersebut, namun dia teringat dengan kawannya, si angsa yang masih ada di rumah. Sang kucing sudah tidak sabar menunggu untuk memakan ikan ini. Berkali-kali air liurnya keluar. Ia ingin segera menyantap ikan bandeng tersebut. Dalam pikirannya, wah, kalau saja ikan ini harus saya bagi dengan si angsa, tentu aku cuma mendapat setengahnya. Padahal ikan ini enak sekali. Andai saja aku membagi ikan ini sama besar, lalu aku dapat bagian ekornya, maka si angsa akan dapat bagian kepala. Padahal kepala ikan adalah makanan yang aku suka. Tapi kalau aku dapat bagian kepala, si angsa akan dapat ekornya. Tentu aku kehilangan bagian tubuh ikan yang banyak dagingnya. Aduh, bagaimana ini ya? Pikir si kucing kebingungan karena dia mulai punya sikap tidak adil dan tidak mau berbagi dengan temannya si angsa. Ah, biarlah, aku tidak akan membagi ikan ini dengan angsa. Toh, dia tidak tahu kalau aku menemukan ikan. Aku akan makan ikan ini secara sembunyi-sembunyi saja. Lalu si kucing membawa ikan tersebut ke gudang pembuatan batik yang tempatnya jauh dari rumah si angsa. Dengan niatan supaya si kucing bisa makan tanpa diketahui oleh si angsa. Namun ternyata di sana juga ada si angsa. Melihat sang kucing membawa makanan, angsa pun menyapanya. "Hai kawan, mau kemana?" Sapa si angsa. "Wah, kamu dapat makanan yang lezat ya?" Si kucing pun terkejut. Nyaris ikan yang dibawanya hampir terlepas dari gigitannya. Tubuhnya gemetaran karena niat buruknya ingin makan ikan sendirian akhirnya ketahuan oleh si angsa. Dia berniat mau lari menghindari, namun si angsa segera menyusulnya. "Woi, kucing, mau kemana kamu dengan membawa ikan itu?" teriak si angsa. "Kamu mau menghindari aku ya? Kamu mau makan ikan-ikan itu sendirian? Kamu curang kucing. Tunggu kucing." Si kucing tidak menghiraukan teriakan si angsa. Dia lari secepatnya dan berusaha untuk memanjat meja. Pasti di atas meja ini tentu angsa tidak akan bisa mengejarku, pikir si kucing. Kini si kucing bersembunyi di balik ember berisi cairan lilin untuk membatik, agar tidak terlihat oleh temannya si angsa. Sebaliknya, si angsa hanya bisa mondar-mandir ke sana kemari di bawah meja, sambil menunggu si kucing turun. Lama si kucing bersembunyi di balik ember itu. Namun si angsa tidak segera pergi dari bawah meja. "Wah, si angsa tidak segera pergi juga," kata si kucing dalam hati.
Aku tidak tenang bisa menikmati ikan ini. Lalu si kucing pun berpikir untuk mencari cara bagaimana si angsa segera pergi jauh-jauh. Dia pun mengambil ember berisi cairan lilin dan perlahan-lahan menyiramkan ke tubuh si angsa. Ah, panas, panas. Dasar kucing nakal, tidak tahu balas budi. Awas kamu ya, awas. Demikian teriak angsa sambil lari tunggang langgang mencari air untuk menghilangkan cairan lilin dari tubuhnya. Sementara si kucing lari menjauh menghindari ancaman si angsa. Sejak saat itu, setiap kali si angsa bertemu air, dia akan selalu membenamkan tubuhnya sambil mengepak-kepakkan sayapnya untuk menghilangkan cairan lilin dari tubuhnya. Dia pun berkata, "Awas, awas, awas." Sedangkan si kucing selalu ketakutan dan menghindari air sebab ia takut bulu-bulunya terkena limbah cairan lilin dari air yang digunakan si angsa mandi.